Pemirsa, Presiden Prabowo bertolak menuju Belanda untuk bertemu dengan Raja Willem-Alexander. Kunjungan kenegaraan dilakukan usai Presiden menyelesaikan sejumlah kegiatan di Kanada. Berikut adalah laporan dari Kausar Prabowo langsung dari Ottawa, Kanada. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kenegaraannya di Ottawa, Kanada pada Rabu 24 September 2025. Dan Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Belanda untuk rencananya bertemu dengan Raja William. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto bertolak dilepas oleh sejumlah delegasi yang mewakili Indonesia di Kanada, seperti Duta Besar Indonesia untuk Kanada, yaitu Muhsin Syihab, dan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Dan Presiden Prabowo Subianto tiba di Ottawa tadi sekitar 2 siang. Dan kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto di Kanada adalah menemui sejumlah diaspora yang berada di penginapan Presiden Prabowo Subianto. Dan setelah menemui diaspora, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada, yaitu Mary Simon, di mana kunjungan ini merupakan sebuah penghormatan bagi Presiden Prabowo Subianto karena kunjungan ini meskipun singkat namun ia dijamu oleh Gubernur Jenderal Kanada selaku kepala pemerintahan di Kanada. Dan ada sejumlah isu dalam pertemuan tertutup ini, salah satunya mengenai Palestina dan ada juga mengenai hubungan erat antara Indonesia dengan Kanada, di mana Kanada juga memiliki sikap yang sama, yaitu sebagai negara demokrasi dan kerap menyerukan isu-isu pluralisme. Setelah menemui Gubernur Jenderal Kanada, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Kanada Mary Crane menyaksikan penandatanganan kerjasama dagang antara Indonesia dengan Kanada atau yang disebut dengan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCPA. Dan tadi penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan dengan Menteri Perdagangan Kanada. Dan ada sejumlah isu-isu strategis yang dibahas dalam perdagangan antara Indonesia dengan Kanada, utamanya mengenai pembebasan tarif atau hambatan tarif 90% untuk seluruh komoditas Indonesia. Artinya ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memasarkan komoditas potensi yang ada di Indonesia untuk disalurkan ke Kanada, utamanya dalam sektor kakao, karet, kertas, dan sejumlah komoditas lain yang dapat diekspor ke Kanada. Dan diharapkan dengan adanya dagang atau perjanjian dagang ini mampu meningkatkan nilai dagang antara Indonesia dan Kanada yang saat ini terus bertambah. Dan berdasarkan catatan kami, angka perdagangan antara Indonesia dengan Kanada mengalami peningkatan di atas 5 miliar US dollar pada tahun 2024. Dan selain membahas mengenai hambatan tarif, juga ada potensi investasi dalam sektor digitalisasi, energi terbarukan, dan sektor teknologi lainnya. Di mana mengenai energi baru terbarukan, saat ini Kanada tengah mengembangkan energi nuklir yang mampu mendukung Indonesia dalam menerapkan energi bersih dan energi baru terbarukan. Selain itu juga dalam kerjasama ini juga Presiden Prabowo Subianto melakukan atau menyaksikan MOU dalam sektor ketahanan negara atau pertahanan, dan ada juga mengenai MOU antara Kadin Indonesia dengan Kadin Kanada. Setelah itu Presiden Prabowo Subianto tampak dijamu dengan hangat oleh PM Kanada Mary Crane, di mana Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk makan malam bersama dengan PM Kanada ini. Dan ada sejumlah isu juga yang sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai isu Palestina, di mana diketahui bahwa baru-baru ini Kanada menerapkan atau menyatakan sikapnya bahwa Palestina adalah sebagai sebuah negara. Dan tadi setelah pertemuan itu pun langsung Presiden bertolak menuju ke Belanda. Dan mengenai ICCPA ini pun merupakan kerjasama dagang yang sudah terjalin cukup lama, di mana kerjasama dagang ini sudah dimulai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni. Dan sudah dilakukan 10 kali pertemuan, dan
proses negosiasi pun berjalan selama 2,5 tahun. Dan pada November atau Desember 2024, kerjasama dagang ini sudah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Kanada. Artinya substansi-substansi yang terkandung dalam ICCPA ini sebelumnya juga telah disepakati dan tadi sudah ditandatangani atau disahkan, dan diharapkan ICCPA ini dapat diimplementasikan pada tahun 2026. Dan dengan adanya ICCPA ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ada di Kanada maupun yang ada di Indonesia untuk mengembangkan sayapnya untuk ke Kanada baik maupun ke Indonesia. Dan diketahui juga bahwa ICCPA ini menjadi strategi Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu dan di tengah penerapan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 19% kepada Indonesia. Dan diharapkan juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Ottawa, Kanada, Kausar Prabowo melaporkan. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.